Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, apakah hari ini semuanya masuk atau ada yang izin? Coba saya cek dulu ya. Baik, sepertinya nihil ya semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Ulil. Silahkan Mas Ulil dipimpin doanya. Terima kasih Mas Ulil sudah dipimpin doanya. Coba kita tes semangat kita hari ini ya. Kalau nanti Bu Novi bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nanti silakan dijawab. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat sambil tangannya mengapalkan seperti ini ya. Bagus sekali semangatnya pagi ini. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang, ada yang tahu nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba mempelajari tentang tanda wakoh dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bagus. Bagus, terima kasih Ananda. Kita masuk kepada materi. Bu Novi ingin tahu, mungkin ada yang tahu mengapa ilmu itu penting. Materi ini yaitu tentang motivasi atau semangat kita untuk mencari ilmu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Az-Zumar ayat 9 dengan benar. Mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Sudah bisa membaca bersama-sama ya semuanya ya? Ada yang belum bisa membaca? Oke, baik. Untuk yang belum bisa membaca, nanti bisa menyimak. Jadi nanti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 9. Kita baca lagi ya bersama-sama ya surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya adalah kandungan isi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan memberikan kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Ketika ada teman yang datang, maka hendaknya diberi tempat untuk duduk. Bahwa Allah juga memerintahkan berdiri untuk mempersilahkan yang baru datang ke tempat tersebut. Melalui ayat ini, Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman untuk berbuat baik kepada sesama, baik di dalam maupun di luar majelis. Pada bagian akhir ayat, Allah menyatakan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Ayat tersebut, kita lihat tadi ya pada ayatnya, ada dua perbandingan, yaitu orang-orang musyrik dengan orang-orang yang senantiasa bersujud, memohon dihindarkan azab akhirat dengan penuh harap, dengan orang-orang berilmu pengetahuan, dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Kemudian pada akhir ayat disebutkan ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Makna menerima pelajaran yang dimaksud adalah kesanggupan melakukan refleksi dan aksi. Sebagai pelajar muslim, hendaknya semangat dalam menuntut ilmu agar bisa memahami ajaran Allah serta bisa mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Ketika kita bisa melakukan semua itu, insya Allah kalian sudah termasuk ke dalam kategori orang yang berilmu dan beriman yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Satu kelompok nanti terdiri dari 5 orang. Ada Ananda Tri Okti, Yana. Kemudian setelah kalian membaca artikel tadi, diskusikan bersama kelompok kalian perbedaan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Nah, ini lembar kerjanya saya bagikan. Silakan dilihat. Ini nanti ada ini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, kemudian ada kelompok, diisi kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya siapa. Nah, ini langkah kerjanya sudah ada, ya. Kemudian nanti isinya silakan, hasil diskusinya silakan diisi di kolom bawah ini. Baik, kalau sudah saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan Nikmatur Rosidah untuk presentasi hasil diskusinya. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompoknya Nikmatur Rosidah setelah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya tunjuk coba Halimin untuk menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Halimin telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita mempelajari tentang bahwasanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi supaya kita lebih semangat dalam belajar di sekolah. Sudah nggak sering-sering bolos ya, karena apalagi saat ini kalian sudah kelas 9, sebentar lagi akan ujian. Jadi harus rajin berangkat sekolah, rajin belajar. Baik. Kemudian selain itu kita juga mengetahui bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu akan sangat berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Silakan kalian kerjakan asesmen sumatif ya. Ada 4 soal ya, silakan dikerjakan. Oke. Baik,
Ini asesmen sumatifnya.